Kali ini aku akan mereview sebuah buku berjudul Lagi Probation. Ini adalah karya buku seorang karyawan HRD bernama Samuel Ray. Setauku dia mulai aktif buat konten di Instagram pada tahun 2019. Dan awal tahun 2020 dia menerbitkan buku ini. Buku ini lahir dari pertanyaan-pertanyaan dari para calon karyawan ataupun karyawan perusahaan mengenai dunia kerja di akun Instagramnya Samuel. Buku ini dicetak pertama kali pada bulan Januari 2020 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Bukunya berjumlah 256 halaman. Buku ini kalau kita lihat diawali dengan tanggapan dari beberapa orang mengenai isi buku Lagi Probation. Ada influencer, content creator, dan HR vlogger. Setelah aku membaca buku ini, aku menganggap buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, di sini menceritakan mengenai kisah hidup dari Samuel Ray dan ada sedikit menampar aku yang ditulis oleh Samuel Ray untuk membuka realita kehidupan, yaitu mengenai pilihan antara mau mengejar passion ataukah yuk mau cari kerja aja lah untuk menjadi karyawan. Kita langsung lihat aja ya di daftar isinya. Di chapter 1 kita akan diajak berkenalan secara singkat mengenai Samuel Ray. Di situ diceritakan bagaimana dia bersaing dengan banyak orang dan berhasil ke Brasil untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar dan tinggal di sana selama 1 tahun. Di Brasil, Samuel Ray berusaha untuk menyesuaikan dengan kebudayaan, makanan, dan sampai cara berkomunikasi yang awalnya memang tidak mudah karena perbedaan bahasa, tetapi karena Samuel ini tidak mudah menyerah, akhirnya dia bisa menyelesaikan semua tantangan yang dia hadapi selama di Brasil ini sampai dia bisa menjadi sukarelawan native speaker di kelas belajar bahasa Inggris di Brasil. Nah, kemudian setelah dia pulang dari Brasil, Samuel ini ternyata terlambat masuk kuliah karena memang ada selisih tahun ajaran baru antara Brasil dan juga Indonesia. Dia berusaha untuk mengikuti paket C untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di dalam buku Lagi Probation, Samuel menceritakan bahwa dia ini bukan termasuk anak yang pintar di sekolah, lulus pun juga dengan nilai yang biasa, tetapi karena kegigihan dari Samuel, dia bisa mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Jepang. Cara dia untuk mendapatkan beasiswanya dijelaskan di buku. Singkat cerita, dia sampai di Jepang. Nah, Samuel Ray ini harus berjuang antara belajar dan juga bekerja. Dia ditantang untuk bisa mencari uang di sela-sela kewajibannya sebagai mahasiswa dan harus mengelola keuangan di sana. Akhirnya, Samuel mulai mencari kerja dari bekerja part-time di restoran sampai menjadi kakak asrama. Banyak proses dan pembelajaran yang harus dialami oleh Samuel. Tapi dari situlah yang membentuk dia menjadi pribadi yang mandiri. Di chapter 2 dengan judul Hidup Mandiri. Ini adalah chapter yang benar cukup menampar keras kalian, kita yang saat ini masih berjuang mengejar passion, tapi di sisi lain masih bergantung dan menyusahkan orang lain atau masih menjadi beban orang lain. Di sini mau dikasih tahu sih kalau harus dibukakan mata. Kita tuh harus buka mata, harus melihat realita kehidupan. Di chapter yang ketiga, setelah kita ditampar dengan realita di chapter kedua, kita mulai siap-siap nih cari kerja. Pasti proses mencari kerja pun juga tidak mudah. Apalagi kalau buat orang introvert, orang yang pemalu, yang saat ini merasa insecure, pasti akan banyak pertimbangan untuk mencari kerja. Apalagi kalau kita tipe orang yang berfokus pada kekurangan diri kita.
pada chapter ini akan membantu kita untuk mengenali siapa sih diri kita, potensi apa yang ada pada diri kita, bagaimana kita melihat kekurangan dan kelebihan kita. Ketika kita tahu kekurangan kita, contohnya nih, ketika kita kurang menguasai bahasa Inggris, langkah yang harus kita ambil ya harus belajar bahasa Inggris. Jadi ya jangan mau kalah dengan kekurangan kita. Nah, kemudian kita akan masuk nih ke bagian kedua dalam buku Lagi Probation ini, yaitu tentang persiapan kita mencari pekerjaan. Chapter 4 dengan judul Dari CV Turun ke Hati. Mungkin selama ini kita tidak diterima kerja ya karena belum tepat membuat CV yang menarik. Di chapter ini akan menjelaskan tentang cara membuat CV yang baik untuk menarik minat dari orang yang mau merekrut kita untuk membaca CV kita. Chapter 5 dengan judul Apa Bedanya Wawancara dengan Kencan. Dalam chapter ini menceritakan cara kita menghadapi pewawancara ketika waktu wawancara tiba. Baik itu wawancara secara langsung maupun wawancara melalui video call ataupun telepon. Di chapter ini kita dikasih tahu teknik bercerita yang menarik tentang diri kita. Ada teknik nih yang dikasih tahu, namanya disingkat STAR, S-T-A-R. Apa itu? Silahkan baca aja di bukunya. Chapter 6 ini tentang persiapan kita menghadapi berbagai macam tes. Setelah wawancara, kita akan masuk ke psikotes sampai ke medical check-up. Nah, di chapter ini akan dijelaskan persiapan apa saja sih yang harus kita persiapkan. Kemudian di chapter 7 judulnya Cie dapat kerjaan. Nah, setelah diterima kerja, kita nih akan ditawari gaji pada jabatan yang kita dapatkan kan. Nah, tapi di sini mau mengajarkan kita untuk memahami struktur gaji, dan jika kita merasa kalau gaji yang ditawari ini ternyata di bawah dari yang seharusnya, di chapter ini akan dikasih tahu nih bagaimana cara kita untuk melakukan negosiasi gaji. Negosiasi gaji pun juga ada tekniknya. Jadi silakan baca di chapter 7 ini. Di chapter 8, setelah kita udah selesai negosiasi, kemudian siap tanda tangan kontrak. Di chapter ini akan dikasih tahu jenis-jenis kontrak kerja apa saja nih yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Buat kalian yang pekerja yang sebelum menandatangani kontrak, lewat chapter ini kalian bisa memahami kalian itu masuk kategori yang mana sih. Di sini ada 2 jenis kontrak, yaitu PKWT dan PKWTT. Apa itu? Baca ya di chapter 8 di buku Lagi Probation. Dan ini chapter terakhir yang judulnya Merangkul Kegagalan. Di sini ada pendapat juga dari seorang psikiater untuk menghadapi kesedihan dan kegagalan jika mengalami kegagalan dalam mencari kerja. Dan juga ditambah dengan pengalaman dari Samuel Ray ketika mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Oke, itu dia tentang chapter yang ada di dalam buku Lagi Probation. Sekarang kita akan masuk ke bagian review bukunya. Kita lihat sampulnya. Sampul buku Lagi Probation ini tampilannya sederhana, yaitu ada 3 orang yang duduk di MRT. Menggunakan MRT ini yang relate dengan kehidupan para pekerja. Dan kalau kita lihat dari gambarnya, 3 orang itu ya bisa ditebak lah ya, yang duduk di tengah lah yang sedang melamar pekerjaan, karena itu dia sedang memegang map berisi CV. Sedangkan yang di sebelah kiri ada pekerja kantoran, kemudian di sebelah kanan sepertinya itu mahasiswa deh, atau mungkin pekerja lepas. Nah, kalau mau dilihat, ilustrasi yang dipakai di tiap chapter itu lucu banget, aku suka. Simple, tapi ya penempatan ilustrasi di tiap lembar dalam buku ini tuh pas saja, nggak mengganggu sama sekali, dan ilustrasinya dinominasi dengan warna hijau. Aku
tidak merasa ada kesan menggurui sama sekali dalam setiap kalimat yang tertera dalam buku ini. Setiap kali aku membaca tiap lembar di dalam buku ini nih, aku seperti merasa diajak ngobrol sama teman sendiri, saking santainya gaya dia bercerita. Walaupun yang dia gambarkan di buku ini nih, bagaimana caranya kita untuk menghadapi proses mencari kerja, tetapi yang memang gak membuat aku baca pun juga merasa harus berpikir keras, enggak sama sekali, karena memang itu cara penyampaiannya pun juga sangat santai, jadi aku pun juga bisa mudah mencerna setiap kalimat yang masuk, dan setiap kalimat yang aku baca pun juga aku mudah mencernanya. Untuk tiap-tiap kalimat yang menarik pun juga penulis mengunderline itu dengan underline berwarna hijau, jadi yang memudahkan kita juga nih untuk mengingat tiap kalimat-kalimat yang bermakna. Kemudian ini yang ada menarik nih, di setiap chapter, di akhir setiap chapter itu ada kesimpulan. Ini sangat memudahkan kita untuk mengambil intisari dari tiap chapter yang dibahas. Kemudian poin-poin apa saja sih yang bisa dijadikan pelajaran? Pertama, seperti di chapter 2 dikasih tahu kalau passion tuh nggak bisa dimakan. Sekuat apapun kita mencari passion, tapi kalau dalam proses pencarian passion itu kita malah masih menyusahkan orang lain, kita masih menjadi beban buat orang lain, even itu orang tua kita sendiri, yuk kita lihat lagi ke realita kehidupan. Hiduplah mandiri, jangan menyusahkan orang lain. Kedua, ketika kita ragu untuk kerja di pekerjaan yang bukan keahlian kita atau bukan bidang kita, pasti ada ketakutan, ada keraguan, takut gagal. Tapi it's okay, itu manusiawi. Yuk coba dulu. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita mencoba. Siapa tahu ya ketika kita menjalaninya, justru kita bisa menemukan passion kita. Atau malah passion kita ini bisa berkembang lewat pekerjaan kita. Contoh seperti kisah Semare ini. Dia punya passion untuk membantu banyak orang. Dan memang sebelumnya ingin berkecimpung di badan sosial. Tetapi malah jadi HRD. Tapi melalui bidang ini, dia bisa membantu orang-orang menemukan pekerjaan impiannya. Dan bahkan bisa menjadi berkat juga buat orang-orang lewat buku Lagi Probation ini. Terus yang ketiga, ada beberapa kata-kata menarik di dalam buku ini, yaitu di halaman 43. Ketika Samuel memaknai pengalamannya di Jepang, dia berkata bahwa semua hal baik dalam hidup akan didapat bila kita mengikuti proses yang benar. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Poin yang keempat, dalam mencari kerja, ketika kita mengalami kegagalan, baik itu dalam kegagalan wawancara, itu bukan salah kita. Tidak apa-apa, hal yang wajar kok untuk mengalami kegagalan. Ini ibarat kencan nih, ada yang berhasil dan hubungannya berlanjut setelah pertemuan pertama, tapi ada yang tidak berlanjut. Begitu juga dengan pengalaman mencari kerja. Kita gagal, ya coba terus perbaiki diri. Mulai dari memperbaiki CV, memperbaiki teknik kita menghadapi tes wawancara, menghadapi penampilan. Ketika kita gagal, boleh kok merasa sedih, boleh kok merasa kecewa, tapi segera maafkan diri kita sendiri. Karena ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Tidak perlu berkecil hati, jangan menyerah, yuk move on, kita cari tempat kerja baru lagi. Dan ada di halaman 256. Ini salah satu part favorit aku. Aku bacain ya buat kalian. Oralat di halaman 255.
Ketika orang lain sudah mendapatkan jawaban dari mimpi yang dikejarnya, tapi kamu belum. Ketika berulang kali kamu memaafkan kegagalanmu dan bangkit kembali. Ketika kamu sampai kehilangan percaya diri dan mulai bertanya, apa ada yang salah denganku? Jawabannya, gak ada apa-apa. There is nothing wrong with you. Kamu lagi probation. Kamu sedang berjuang. Gak ada yang bilang perjuangan akan gampang. Ingatlah bahwa kamu pribadi yang tangguh dalam mengejar kemandirian. Gak akan masalah bagimu untuk satu kali bangkit lagi, satu kali mencoba lagi, sampai kamu berhasil hidup mandiri dan gak nyusahin orang lagi. Hal lain yang menarik dari buku ini adalah tiap akhir chapter ada pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan dunia kerja, dan pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Contoh seperti satu pertanyaan di bawah ini. Gimana? Kalian tertarik nggak baca buku ini? Menurutku buku ini sangat-sangat recommended untuk dibaca buat fresh graduate, buat kamu yang masih bingung dengan hidup dan masih bingung untuk mau mencari passion atau sedang mengalami quarter life crisis. Bisa baca buku ini untuk mendapatkan perspektif baru. Demikianlah review buku berjudul Lagi Probation karya Samuel Ray. Buat kalian yang mau ikuti konten-konten bermanfaat dari Samuel Ray, bisa langsung follow akun Instagramnya di @srl789. Kayaknya dia punya konten YouTube juga deh yang bahas soal dunia kerja dan dunia perekrutan karyawan. Coba aja ya cari nama channelnya Samuel Ray. Oke, demikianlah review aku kali ini. Semoga apa yang aku bagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menambah koleksi buku baru yang bermanfaat buat teman-teman. Silahkan like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Terima kasih. God bless you.